Ya, kembali lagi gue dengan Just Talk. Kita bahas kemarin ada 2 match, 3 match dengan Madrid, beberapa match lah. Terus Serie A, Milan, Milan lagi hoki banget ya. Apa namanya di menit-menit terakhir, menit 92 cetak gol, 2-0 kena comeback 2-2, akhirnya mereka cetak gol bisa menang 3 poin lagi wangi aja kalau begini. Soton menang, kok Soton, Spurs menang lawan Stoke, ya wajar lah, apalagi mau kayaknya serius banget mau cari trofi karena sampai Kane aja diturun, Kane, Lucas Moura, Hobierek, jadi berapa pemain penting diturunin semua. Lawannya Stoke loh, divisi berapa gue nggak tahu, championship ya atau di mana tuh nggak ngerti lah, tapi menang 3-1 yang sempet deg-degan juga, 1-1 mereka. Terus ke MU, Everton MU. Gue nonton dan babak pertama itu sangat membosankan. Em, Berapa jam sebelumnya di DPI gue bilang, tanya si Panji, tanya siapa yang menang kira-kira. Gue bilang tergantung MU ini turunkan full team atau tidak, satu. Kedua, Everton full team atau enggak. Everton full team aja udah bapuk, gimana pelapisnya. Dan kemarin terbukti beberapa pemain dicadangkan lah, beberapa pemain inti dicadangkan, dan Everton ini nggak banget. Sementara MU ya turun sesuai dengan kira-kira dengan prediksi. Tapi Ole nggak mau kecolongan juga, maka dari itu moto otaknya, porosnya yang penting. Pogba, Bruno, Cavani, Maguire, porosnya itu diturunkan semua. Dan make sense juga karena walaupun ini Piala Cike tapi tetap dibutuhkan juga untuk Ole ya. Bukan MU nggak butuh Piala Ciki, tapi untuk Ole, Piala Kebo, sorry. Babak pertama sangat membosankan dan Everton ini bener-bener gak banget, ancur-ancuran mainnya, asli parah banget. Padahal MU nggak begitu bagus loh. Babak pertama Bruno jelek, nyaris nggak ada passing yang sampai. Toh mereka dapat 5, 6, 7 peluang dan harusnya bisa cetak gol. Kalau sana babak pertama 2-0 untuk MU, gue nggak heran. Tapi MU lagi jelek juga, dan inilah MU ini tidak bisa 4-5 match tampil konsisten bagus. Bahkan kita tahu di beberapa match sebelumnya, kalah-kalah menang-menang, selalu tampil hanya satu match bagus. Sisanya deg-degan, ketinggalan kayak gitulah. Bisa comeback tapi kayak lawan Red Bull kan nggak selalu comeback. Dan kemarin kembali babak pertama jeleknya minta ampun. Dan gue kan bilang, pada saat Van de Beek jadi starter, MU ibarat main 10 orang. Ini pemain gue nggak tahu ya. Gue coba berpikir positif seperti banyak fans MU. Asumsi ini adalah instruksi dari Ole, oke, yaitu membuka ruang atau menemani Cavani di depan. Jadi membiarkan Matic, Bruno, dan Pogba yang membuat serangan. Itu sih bisa-bisa aja Oli memberikan instruksi seperti itu. Kan dia suruh cover area kiri. Biasanya kalau midfielder cover area kiri, dia itu agak turun, terlibat dalam membangun serangan. Mungkin karena Cavani sendirian, mungkin ya disuruh jadi bermain kayak di Ajax lah, suruh cari, nunggu bola, cari celah-celah. Tapi kalau itu jadi instruksinya Ole, kenapa dia nyaris nggak dapat bola dari teman-temannya? Apakah tujuannya cuma decoy untuk narik lawan? Nggak begitu pengaruh juga, karena pada saat lawannya bermain zona 4 atau 5 pemain di belakang, nggak ngaruh dia mau berdiri di mana, karena jarak saat antar defender ini cukup deket gitu loh. Jadi gampang sekali tercover. Dan kalau dia turun ke bawah, dapat bola, dipasing lagi ke orang itu. Itu babak pertama kalau nggak salah paling dikit dia passingnya. Dan akurasi, gue sempat lihat kalau nggak salah cuma 11-12 passing, 8 yang benar. Akurasi cuma 63%. Gue nggak tahu lihat dari sudut mana lagi. Kalau dibilang intercept, nggak juga, cuma sekali 2 kali.
dibilang win the ball nggak juga, berapa kali kalah. Jadi kan masih ada berapa fans MU tuh yang coba berusaha melihat sisi positifnya Van de Beek. Kalau gue sih nggak ngelihat sama sekali. That's why gue berusaha untuk melihat dari sisi lainnya. Mungkin itu instruksi, dia harus bermain seperti di Ajax, ke depan aja, tidak terlibat dalam permainan, tidak dominan, tidak meminta bola, tapi lebih menunggu bola. Cuman kalau itu instruksi ya nggak ngerti lagi kenapa nggak didapatkan. Ujung-ujungnya masuk ke babak 2 sudah agak lebih bagus MU seperti biasa, dan tetap butuh Rashford diganti, Van de Beek out, Martial masuk untuk Greenwood kalau nggak salah ya. At least lebih bagus lah, dan ujung-ujungnya MU tetap butuh duet Rashford dan siapa namanya, Bruno Fernandes. Walaupun kemarin dia nggak cetak gol. Terus Martial dapat bola, berantem dengan diri sendiri. Gue nggak ngerti. Kita tahu bahwa Martial itu pemain bagus. Gue bilang Martial menurut gue itu pemain bagus. Dia sudah membuktikan. Cuman ya dia udah mungkin setengah tahun terakhir ya, atau setahun kali, performa itu ngedrop banget. Dan dia tetap diberi kepercayaan sama Ole untuk di EPL selalu jadi starter loh. Cavani main bapuk juga di babak pertama, oke? Tapi Cavani ini sudah tidak perlu diragukan bahwa dia berkualitas, ya. Dia tidak butuh banyak peluang untuk bisa cetak gol, dan kemarin Cavani membuktikan bahwa dia butuh peluang, sedikit peluang untuk bisa cetak gol. Berkat gol itu ibaratnya kan lebih ringan lah bebannya. Dan Everton tetap ya gerusak-gerusuk aja mainnya. Gue nggak ngerti instruksi apa yang diberikan oleh Ancelotti. Udah passingnya ngawur, positioningnya ngawur. Kecuali kalau MU turun di babak sendiri, baru mereka sedikit bisa kontrol pertandingan. Kalau enggak, mereka nggak punya hak sama sekali untuk bermain, untuk lolos kemarin. MU definitely layak banget lolos. Terus drawingnya ketemu siapa? Brentford kalau nggak salah, yang kalahin Newcastle, ketemu Spurs, dan MU atau MCT. Nah, MU MCT seperti di EPL seri, dan gue bilang ini 50-50 match ya. Tapi kita juga tahu 4 tahun ini Pep menang piala kebo ini terus loh ya. Jadi walaupun Ole pengen dapat piala, tapi kalau gue bilang sih, gue sedikit unggulkan City, yang murni karena mereka sudah biasa bermain di piala kebo ini. Terus ya kalau Spurs, kalau gue sih nggak. Oke, mereka pernah menang sekali. It would be stupid dari Pep kalau dia kalah lagi lawan Mourinho. Yang penting dia bisa antisipasi, dan feeling gue sih harusnya pemenang dari City United yang menjadi juara piala kebo bermain pasti lebih berhati-hati, dan ya kita lihat aja gimana. Tapi yang untuk gue sih piala nggak penting banget, harus cepat selesai lah, biar fokus ke EPL, dan FA masih agak mendingan. Oke, thanks, kita lihat besok kita mau bahas apa.